Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, mari pada kesempatan di malam hari ini kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah begitu banyak melimpahkan nikmat rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita di malam hari ini masih diizinkan oleh Allah untuk bermuajah dalam rangka thalabul ilmi dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat berta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah memberikan pendidikan, bimbingan, contoh yang baik kepada kita, yaitu berupa dinul haq, dinul Islam. Saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, mari pada malam hari ini kita lanjutkan kembali kajian tafsir surat Al-Baqarah ayat 180. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kutiba alaikum idza khadara ahadakumul mautu in taraka khairan al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موصٍ جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Kutiba, diwajibkan, alaikum, atasmu atau atas kamu, idza apabila khadoro datang, ahadakum seseorang atau seorang di antara kamu, al mautu mati atau kematian, yang taroka jika ia meninggalkan khairon kebaikan, yang dimaksud adalah yaitu harta, al wasiyatu ya, maka berilah wasiat lil walidaini untuk dua orang tua atau kedua orang tua, wal aqrabin dan para kerabat atau saudara, bil ma'ruf dengan cara yang baik, haqqan kewajiban, alal muttaqin atas orang-orang yang bertakwa.
Jadi pada ayat ini Allah memberikan perintah kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang bertakwa, dikala dirinya sudah merasa akan hadir yaitu sebuah kematian. Artinya sudah ada tanda-tanda. Mungkin tandanya orang yang mau meninggal itu bisa karena sakit yang sangat parah sekali, mungkin sakit yang bertahun-tahun nggak kunjung sembuh. Itu salah satunya. Atau mungkin usia sudah mulai menua. Misalnya di atas 60 tahun, di atas 70 tahun misalnya. Nah, apalagi kalau sudah sakit. Maka diwajibkan bagi mereka untuk yaitu memberikan wasiat. Memberikan wasiat kepada yaitu lil walidaini, yaitu kedua orang tua, wal aqrabin, dan yaitu para kerabat, bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Artinya memberikan wasiat bil ma'ruf dengan cara yang baik itu tidak boleh lebih dari 1/3 harta yang telah ditinggalkan. Nah, pada permulaan Islam hadir, maka wasiat ini hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib sebelum turunnya ayat mawaris atau faraid. Jadi dulu sebelum turun ayat faraid atau mawaris, itu kan tidak ada bagian-bagian tertentu dari ahli waris. Oleh karena itu sebelum turun ayat itu, maka ini hukumnya wajib. Jadi kalau misalnya sudah merasa dirinya sakit atau sudah tua dan lain-lain, nah segera untuk membuat wasiat, yaitu untuk kedua orang tua juga para kerabat. Setelah turun ayat, terutama yaitu surat An-Nisa ayat 7, surat An-Nisa ayat 7. Ini menurut di dalam kitab tafsir, bahkan Imam Ahmad, Imam Hakim, itu punya pendapat yang sama bahwa ayat ini adalah telah dimansuh atau diganti oleh Allah yang lebih baik. Yaitu diganti atau dimansuh dengan surat An-Nisa ayat 7. Lirijali nasibu mimma tarokal walidani wal aqrabun, walin nisa'i nasibu mimma tarokal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu au kasur nasibam mafruḍa. Jadi bagi laki-laki itu ada bagian harta yang telah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya atau kerabatnya. Begitu pula yaitu seorang perempuan juga sama, punya yaitu bagian dari harta yang telah ditinggalkan kedua orang tuanya ataupun kerabatnya. Mimma qalla au minhu kasur, sedikit atau banyak, nasibam mafruḍa, itu adalah bagian yang sudah ditentukan. Nah, setelah turun ayat itu, maka hukumnya berubah. Artinya tidak wajib lagi. Karena yang namanya ketentuan di dalam mawaris atau faraid, mungkin jenengan nanti lebih lebih fahamnya. Nanti silahkan dibaca surat An-Nisa ayat 11, ayat 12. Itu nanti ada bagian-bagian tertentu. Misalnya anak laki-laki berapa, perempuan berapa, ayah ibu berapa,
terus suami, istri itu berapa bagiannya. Semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Oleh karena itu dengan adanya ayat mawaris itu sehingga tidak perlu lagi untuk berwasiat. Karena sudah secara otomatis ketika orang itu meninggal terus harta, ya, punya harta, siapa saja yang menjadi ahli waris. Kalau misalnya masih punya ayah, ibu, berarti itu masih yaitu mendapatkan waris. Ya. Barangkali meninggal tapi masih punya ayah atau ibu. Itu punya bagian loh ya. Yang sering itu kadang-kadang kan nggak dibagi. Diwaris anak. Kalau punya orang tua, ya, ayah, ibu, itu masih punya bagian. Kalau punya anak berarti bagiannya insya Allah 1/6. 1/6. Ya, nanti kalau nggak punya anak, misalnya anaknya hanya perempuan 1, maka bagian anak perempuan 1 itu hanya setengah. Untuk asobahnya, ya, misalnya kerene, itu bagian ayah kalau memang masih punya ayah. Tapi biasanya ini kan nggak berlaku. Masih anak wedok siji ya dipek kabeh. Lang gitu. Itu sebenarnya menurut Islam kan sudah ditentukan. Oleh karena itu berhati-hati. Kalau masih punya ayah, punya ibu, itu punya bagian dari harta warisan. Ya. Lah dengan adanya yaitu ayat mawaris, turun ayat mawaris atau faraid itu pembagian waris, maka secara otomatis nggak usah wasiat, sudah siapa yang ditinggalkan itulah yang akan mewarisi yaitu harta yang telah ditinggalkan. Oleh karena itu Nabi bersabda, ya, inillaha, ya, qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu fala wasiyatil lil waris. Jadi sesungguhnya Allah telah menentukan bagian dari setiap atau hak masing-masing. Oleh karena itu fala wasiyatil lil waris, maka tidak ada wasiat bagi waris. Sudah setelah turun ayat faraid, maka ayat ini, wasiat ini tidak dihukumi wajib. Ya. Akan tetapi bisa, yaitu apa? Artinya wasiat ini diberikan kepada orang-orang yang tidak punya hak waris. Misalnya saudara yang tidak ada ketentuan, itu bisa misalnya wasiat. Ya. Misalnya si A sampean paringi pinten, yang penting atau dengan catatan tidak boleh lebih dari 1/3 harta yang telah ditinggalkan. Misalnya kalau paringi contoh, misalnya hartanya 3 juta. 3 juta misalnya nggih, berarti maksimal yang diberikan itu 1 juta. Enggak boleh misalnya 1,5 juta, 2 juta, enggak boleh. Tidak boleh lebih dari 1/3 harta yang telah ditinggalkan. Itu nggih. Terus lagi misalnya punya anak napa jenenge? Anak angkat nggih. Hati-hati. Nggih. Kita orang iman, kita orang Islam jangan sampai meninggalkan yaitu hukum Allah. Ngapunten, kadang tidak punya keturunan akhirnya punya anak angkat. Harta warisannya seluruhnya diberikan kepadanya. Ini loh salah. Enggak boleh. Kalau memang enggak punya anak, enggak punya keturunan, berarti ini larinya harta kepada yaitu saudara. Lah, soal hartanya ini nanti miliknya siapa? Kalau milik kedua belah pihak, suami dan istri, berarti nanti ada gonogi gini. Lah yang miliknya suami ini nanti larinya kepada saudara laki-laki, yang perempuan kepada saudara perempuan kalau seandainya meninggal. Jangan diberikan keseluruhannya pada anak angkat. Anak angkat itu boleh diberi, tidak boleh lebih dari 1/3. Lah sekarang umumnya orang Indonesia lek wis di anak angkat, donyane diwarisno sedaya kan. Langsung dicatat di pemerintahan ya, supaya nanti tidak ada yang
menggugat. Ini loh namanya dolim. Nggih. Kan Nabi memberikan batas tidak boleh dari sepertiga, sedangkan anak angkat itu bukan ahli waris, bukan ahli waris meskipun anak angkat. Oleh karena itu hati-hati nggih, hati-hati. Dan ini banyak di sekitar kita. Jadi larinya nanti kepada saudara kita, siapa yang yaitu saudara seibu, sebapak atau sekan. Nah, salah satunya itu. Sehingga ayat ini, ini para ulama memberikan hukum bahwa ini adalah hukumnya sunnah. Meskipun misalnya mau meninggal sudah tua, misalnya nggih, terus misalnya lagi sudah berumur, maka nggih seandainya tidak berwasiat pun tidak apa. Karena sudah secara otomatis ada hak waris yang akan mewarisi harta kita tanpa wasiat. Tapi apakah boleh seandainya berwasiat? Boleh. Kalau di sini disebutkan nggih, kutiba alaikum idza hadara akhadakumul mautu intaroka khaira. Jika ia meninggalkan khairon, kebaikan, yang dimaksud adalah harta. Tapi di sini para mufassirin memberikan terjemah khairan itu harta yang banyak. Ya, harta yang banyak. Lah, harta yang banyak ini akhirnya banyak perselisihan di antara para sahabat. Ada yang mengatakan 300, ada yang mengatakan 60 dinar, ada yang 1000 dinar dan lain sebagainya. Terus ada ulama yang berpendapat, para sahabat berpendapat bahwa seluruhnya kalau memang diwajibkan itu berarti sedikit banyak harus berwasiat. Itu nggih. Nah, tapi karena kita sudah artinya ada hukum mawaris atau faraid nggih, sehingga kita meskipun tidak berwasiat pun tidak apa-apa nggih. Tapi kalau seandainya jenengan mau wasiat nggih monggo nggih, karena hartanya saking banyaknya sehingga dia harus berwasiat. Misalnya ada kerabatnya yang misalnya ngapunten kekurangan, dia bisa misalnya diberikan berapa, yang penting tidak lebih dari sepertiga harta. Atau mungkin berwasiat misalnya untuk jariah. Nah, sehingga sebelum ahli waris ini mewarisi seluruh hartanya, kewajibannya harus ditunaikan terlebih dahulu. Mungkin yaitu sang almarhum punya wasiat apapun itu, barangkali punya wasiat maka harus ditunaikan. Terus yang kedua, hutang almarhum harus yaitu artinya disaur terlebih dahulu. Baru setelah itu yaitu diwaris. Jangan utangnya enggak dibayar, diwaris dulu, giliran bayar hutang tidak ada yang mau bayar. Harus ditunaikan terlebih dahulu, Kalau misalnya punya wasiat, wasiatnya? Kalau memang punya hutang, maka hutangnya yaitu disaur terlebih dahulu. Sedikit banyak harus disaur pada saat itu juga. Karena nanti ketika tidak disaur, maka itu akan menjadi tanggungan ketika dia di alam barzah. Oleh karena itu biasanya sebelum menyolati, Pak Mudin itu mesti bertanya, ini siapa yang bertanggung jawab? Biasanya ahli waris, mungkin bisa putranya. Kalau putranya masih kecil maka bisa istrinya. Sebenarnya harus yaitu ahli waris itu memang yang menanggung. Kalau sudah ditanya yang nanggung adalah ahli waris, maka si mayat atau almarhum sudah tidak punya tanggungan. Itu nggih. Sebelum hutangnya disauri tidak ada yang bertanggung jawab. Itu Rasulullah dulu tidak mau menyolati. Orang punya hutang, dan nggak ada yang bertanggung jawab, nggak ada yang nyauri, maka Rasulullah nggak mau untuk menyolati. Oleh karena itu diusahakan ketika mau menyolati maka mayat ini sudah bersih dari hutang. Artinya Sudah ada yang menanggung, yaitu dari ahli waris.
Lek ten mriki ngoten biasanya. Ta mboten? Oh mboten, mboten ditanya nggih. Oh setelah sholat. Ya seharusnya niku kan saderenge sholat nggih. Supaya ketika disolati dia sudah bersih dari hutang. Diusahakan nggih ketika mau misalnya mau apa ngimam mau sholat. Nah itu terlebih dahulu itu di apa? Siapa yang bertanggung jawab atas utang barangkali ada nggih, barangkali ada. Kalau nggak ada sih mboten napa-napa nggih. Barangkali punya hutang maka siapa yang bertanggung jawab. Nah, nanti semacam kayak akatan ngoten nggih. Kalau memang ahli waris sudah ia menanggung, insya Allah mayit ini sudah bersih dari hutang. Karena yang menanggung adalah ahli waris. Setelah itu baru disolati. Ngoten nggih. Sebab lek riwayat Rasulullah itu tidak mau menyolati gara-gara masih punya hutang. Ngoten nggih. Nah, kembali kepada ayat ini. Jadi kalau memang dia meninggalkan yaitu apa harta yang banyak ataupun sedikit, maka pada saat itu adalah yaitu apa memberikan wasiat. Pertama kepada kedua orang tua, ya, yang kedua yaitu kepada kerabat. Setelah itu baru sisanya diberikan kepada anak. Itu nggih. Oleh karena itu ketentuan dari Rasulullah bil ma'ruf itu tidak boleh yaitu lebih dari sepertiga harta yang ditinggalkan. Nggih. Karena pernah pada zaman Rasulullah nggih, dia itu hanya punya yaitu apa? Ahli waris itu anak perempuan satu. Perempuan satu ini kan bagiannya cuma setengah dari harta waris. Jadi anak perempuan itu tidak bisa menghabiskan harta waris, bagiannya cuma setengah. Nggih, kalau misalnya cuma satu, tapi kalau lebih dari dua, bagiannya adalah 2/3 dibagi seluruh anak. Misalnya 3, berarti 2/3 dari harta waris dibagi 3 anak. Itu bagiannya perempuan, kan masih ada sisa. Masih ada sisa. Tinggi. Kecuali kalau laki-laki lah. Kalau warisnya itu laki-laki, itu bisa menghabiskan harta waris. Tinggi. Nah, yang diberikan apa? Wasiat ini adalah kepada kedua orang tua, juga kerabat bil ma'ruf dengan cara yang baik, yaitu tidak boleh lebih dari 1/3 harta yang telah ditinggalkan. Nah, kalau dulu ada itu yang punya apa? Sahabat itu punya ahli waris cuman anak perempuan saja. Sehingga dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah saya boleh misalnya berwasiat 2/3? Nggih. Maka dilarang oleh Rasulullah, ya. Kalau 1/3 baru diperbolehkan. Itu nggih, tidak boleh misalnya wasiat sampai 2/3. Apalagi sekarang begini, maaf, kadang-kadang orang itu di dalam beramal itu kadang-kadang salah kaprah. Ada seseorang itu yang seluruh kekayaannya dijual, itu diperuntukkan jariah ke masjid. Diperuntukkan jariah ke masjid. Sedangkan anaknya yang membutuhkan pendidikan, membutuhkan rumah, niku misalnya tidak dibagi. Itu kan keliru. Oleh karena itu orang beramal, berjariah itu harus ngerti. Enggak kok seneng kepada masjid seluruh hartanya dijual untuk masjid sampai meninggalkan yaitu ahli waris yang lemah. Oleh karena itu di dalam Islam dilarang meninggalkan ahli waris yang lemah, terutama pertama lemah imannya, yang kedua lemah ekonominya. Kalau bisa meninggalkan waris itu atau anak itu kalau bisa memang diwarisi apa selain ilmu, keimanan juga harta. Tapi kalau seandainya tidak punya harta, paling tidak kita mewarisi ilmu, karena harta tidak ada. Itu nggih.
Nah kalau bisa ditinggali keduanya, ilmu iya, harta juga iya. Sehingga itu yang disukai oleh Allah. Oleh karena itu ketika punya harta yang banyak, jangan senang dengan misalnya jariyah seluruhnya dijual untuk jariyah. Harus tahu batas, tidak boleh yaitu apa? Berlebihan. Tidak boleh berlebihan, kecuali kalau memang anak sudah tercukupi, pendidikan sudah, rumahnya sudah, usahanya sudah, monggo mawon. Berarti tanggungan terhadap keluarga sudah tidak ada. Tapi kalau tanggungan terhadap keluarga masih ada, jangan sekali-kali meninggalkan anak, jangan sekali-kali meninggalkan yaitu keluarga. Setelah itu diperuntukkan untuk misalnya jariyah ke sekolahan, ke masjid yang berlebihan, maksudnya yang berlebihan. Tapi kalau misalnya sewajarnya saja, artinya masih punya harta yang digunakan untuk keluarganya, itu enggak apa-apa, itu bagus. Tapi kalau sampai meninggalkan keluarga, waktunya pendidikan sampai tidak sekolah, misalnya demikian, maka itu pun dilarang oleh agama, tidak boleh. Hakon alal muttaqin, itu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Ini sebelum yaitu apa? Artinya datangnya ayat-ayat mawaris atau faraid. Tapi setelah datang maka hukumnya tidak wajib, tapi berganti yaitu menjadi apa? Yaitu sunnah. Tadi boleh kita berwasiat dengan catatan tidak boleh lebih dari sepertiga harta yang telah ditinggalkan. Faman, maka barang siapa badalahu, mengubahnya wasiat itu ba'da setelah masami'ahu, apa yang ia mendengarnya, fa innama, maka sesungguhnya atau sungguhannya ismuhu, dosanya, alal ladina, atas orang-orang yang yubaddilunah, mereka mengubahnya. Hati-hati. Kalau memang sudah ada wasiat dari orang tua, maka jangan pernah merubah wasiat tersebut, baik itu menambah ataupun mengurangi, atau mungkin menentukan tempat. Kalau misalnya orang tua berwasiat, coba tanah yang di sebelah misalnya jalan itu berikan kepada si A, mungkin kerabatnya dan lain sebagainya. Dan itu memang kalau bisa ketika berwasiat itu ada saksi di antara keluarga atau putra putrinya. Bahkan kalau bisa itu ada catatan. Maaf, kadang-kadang orang itu terlalu berani ketika tidak ada catatan. Itu sering berani melanggar. Kalau cuman ucapan, kadang-kadang maaf, ini ada ahli waris yang tidak terima, sehingga itu tidak akan pernah diberikan. Itu dosanya cukup besar loh ya, karena tidak yaitu menunaikan wasiat dari orang tua. Lah itu harus diberikan, harus diberikan. Tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambah, sesuai apa yang diucapkan. Kecuali kalau memang wasiatnya itu barangkali lebih dari sepertiga, lah itu berarti harus dirubah. Tapi kalau enggak artinya enggak lebih dari sepertiga, maka itu harus diberikan sesuai dengan apa yang telah wasiatkan. Jangan pernah merubah. Kalau seandainya ada ahli waris yang menginginkan tanah itu barangkali begitu, karena itu sudah diwasiatkan, maka tetap secara akad harus diberikan kepada orang yang telah diwasiati tadi. Lah setelah itu kalau seandainya ada keluarga yang menginginkan, itu bisa berunding untuk yaitu untuk barangkali tukar dan lain sebagainya. Ini kan penyelesaian Ini penyelesaian. Jangan sekali-kali dipotong. Wis kamu nggak usah bagi di sini, meskipun itu secara wasiat di situ. Nah, dibagi tanah yang lain, itu enggak boleh.
Harus secara wasiat diberikan. Lah nanti kalau seandainya ada keluarga yang kan di situ, barangkali bisa dirunding, mau, monggo. Tapi kalau nggak mau jangan dipaksa, karena secara wasiat memang sudah diberikan. Kita harus mengikuti apa yang dikatakan oleh orang yang mewasiati, tidak boleh dirubah. Dalam hal apapun yang penting itu adalah dalam hal kebaikan. Lah wasiat yang tidak boleh ditunaikan itu adalah wasiat yang tidak baik atau yang mengandung maksiat. Nah, itu yang tidak boleh ditunaikan. Berarti harus dilanggar. Karena apa? Wasiatnya tidak baik. Selama wasiatnya itu adalah kebaikan, maka itu tetap harus dilakukan. Nah, barang siapa yang merubah, maka dosanya fa'innama ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna. Berarti dosanya adalah mengenai orang yang merubah itu atau yang setuju dengan perubahan. Mungkin bersekutu, seluruh ahli waris bersekutu untuk merubah wasiat. Bisa juga kalau itu urusannya miliaran misalnya, dikurangin nol tok situ kan ya wis lumayan. Kita mikir jangan kok harta misalnya 100 juta, tidak. Misalnya orang-orang yang kaya itu kan juga triliunan. Kalau seandainya diwasiati sepertiga dari harta warisannya kan juga kadang-kadang banyak juga. Nah, ini kadang-kadang begitu, bersekutu merubah. Oleh karena itu biasanya orang-orang jenengan mungkin orang-orang kaya itu ketika berwasiat itu kan langsung dicatat, ada yaitu tukang catatnya. Nah, ini dilindungi oleh hukum sehingga nanti ketika sudah artinya selesai semua dibacakan di hadapan yaitu para ahli waris. Jenengan nek ningali sinetron kan ngoten, akhirnya tukaran dewe kok gak cocok kan. Nah, disitulah akhirnya merubah wasiat yang sering terjadi. Lah orang yang merubah wasiat itu adalah dosanya sangat besar sekali. Bahkan insya Allah disebutkan siapa yang merubah wasiat, meskipun pernah melakukan kebaikan, seandainya setelah merubah wasiat itu dia meninggal, maka Allah mencatat dengan keburukan yang dia lakukan. Oleh karena itu hati-hati, jangan pernah tergiur dengan harta yang bukan hak kita. Meskipun itu nilainya barangkali secara dunia bisa ada nilainya, tapi itu akan menjerumuskan kita. Dan orang yang biasanya tertarik dengan harta semacam ini biasanya imannya kepada Allah itu sangat tipis sekali. Sangat tipis, saking tipisnya kadang-kadang ditinggalin iku nyerawang. Iman iku lek tipise nemen niku gampang suwek, gampang sobek, gampang hilang, gampang musnah. Sehingga kadang-kadang tidak pernah memperhatikan syariat Allah. Yang diikuti hanya hawa nafsu. Pokoknya punya harta banyak, caranya bagaimanapun, meskipun itu harus yaitu artinya memakan harta yang bukan haknya. Lah itu adalah termasuk perbuatan orang-orang yang tidak beriman. Itu Jadi fa innama ismu 'alal ladzina yubaddiluna. Jadi orang yang mengubah wasiatnya maka dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubah atau orang-orang yang bersekutu di dalamnya. Itu punya bagian yang sama yaitu dosanya. Oleh karena itu jangan pernah menyetujui, meskipun setujunya cuma sedikit, tapi dalam hal kemaksiatan itu punya bagian dosa yang sama. Punya bagian dosa
sana. Innallaha sesungguhnya Allah sami'un maha mendengar, alim maha mengetahui. Artinya setiap orang yang berwasiat, meskipun itu dicatat ataupun tidak, Allah itu adalah tahu, juga mendengar. Siapapun orang-orang yang lebih mementingkan kehidupan dunia daripada yaitu mentaati syariat-syariat Allah. Oleh karena itu dengan adanya ayat ini tentu membuka pikiran kita, barangkali ketika atau suatu saat ada wasiat terhadap keluarga kita, saudara kita, kalau memang nggak benar segera dibenarkan sesuai dengan syariat Allah dan Rasulnya, sehingga tidak ada kesalahan di dalam menjalani yaitu hukum-hukum Allah. Faman maka barang siapa khofa khawatir mimusin dari orang-orang yang berwasiat, janafan berat sebelah, au isman atau berbuat dosa, fa aslaha maka ia mendamaikan, bainahum di antara mereka, fala isma maka tidak berdosa. Artinya begini, memang orang itu tipenya kan ya juga berbeda-beda. Ada kalanya karena saking cintanya itu kadang-kadang ketika wasiat itu akan berat sebelah. Orang yang dicintai itu kadang-kadang diberikan yang lebih banyak daripada orang-orang yang tidak dicintai. Lah ini ahli waris bisa meluruskan, bisa mendamaikan, artinya supaya nanti di kemudian hari tidak terjadi persengketaan. Mungkin dikala masih ada orang yang berwasiat, kadang-kadang ahli waris ini tidak berani untuk menggugat, untuk memprotes. Tapi nanti dikala orang yang berwasiat sudah tidak ada, biasanya terjadi persengketaan. Kadang ada persengketaan tanah dan lain sebagainya. Akhirnya saumur-umur itu tidak pernah yang namanya yaitu akor. Oleh karena itu berhati-hati. Waris itu kadang-kadang bisa menyebabkan saudara itu tidak akor. Gara-gara waris, gara-gara kacek setengah meter. Setengah meter itu lak kedik tuh. Tapi kadang-kadang gara-gara setengah meter ini jadi selamanya tidak akan pernah akor. Wah, akhirnya tanah itu ditawembok seret. Karo dulure ku ditaweh. Itu gara-gara apa? Setengah meter. Nek cara dienggo pager ya sak pager lah. Nggih. Oleh karena itu kita di dalam harta waris dan lain sebagainya itu harus apa adanya. Harus adanya. Terus jangan sekali-kali pernah menolak. Ada satu cerita, merasa dirinya sudah cukup, dia menolak untuk mendapatkan atau menerima harta waris. Akhirnya seluruhnya diwaris oleh saudara. Giliran beberapa tahun, puluhan tahun, akhirnya dia menjadi orang yang ngapunten, pailit, bangkrut. Akhirnya datang kepada keluarga, dia meminta warisnya. Iki lah padha karo ngidu ditilat mana kok seneng men ya. Oleh karena itu hati-hati. Jadi kalau memang punya hak waris, terimalah. Kalau memang sudah diterima, kok kakean dunyo, silahkan diberikan kepada siapa saja. Jangan pernah menolak. Sudah saya enggak minta. Akhirnya begitu dibagi seluruh ahli waris, akhirnya suatu saat dia yaitu ekonominya jatuh. Akhirnya meminta. Ya sudah enggak boleh. Bang sudah asalnya enggak minta waris, menjadi kesepakatan. Nah,
Oleh karena itu dalam hal waris apapun kita apa? Harus menerima apa adanya. Ya enggak nakal, enggak artinya enggak lebih, enggak kurang. Sebagaimana yaitu artinya bagian yang semestinya. Itu ya. Nah, kembali kepada ayat ini. Kalau misalnya dikhawatirkan yaitu apa? Orang yang memberikan wasiat ini berat sebelah, maka itu bisa diluruskan. Ya, diluruskan. Bahkan kalau penting atau perlu, itu memang dicatat dan disaksikan seluruh yaitu ahli waris bahwa ini telah diwasiatkan di sini berapapun hartanya. Nah, itu semuanya harus dicatat. Biar apa? Nanti di kemudian hari tidak terjadi namanya persengketaan atau perselisihan di antara para keluarga. Au isman fa aslaha bainahum fala isma. Artinya tidak berdosa, meluruskan itu tidak berdosa. Tapi yang berdosa tadi adalah mengganti, merubah wasiat, mengganti wasiat, mengurangi ataupun menambah. Itu yang dosa. Tapi kalau meluruskan, ketika berwasiat diluruskan dengan cara yang baik. Kalau misalnya lebih dari sepertiga harta warisan, maka harus diluruskan maksimal yaitu sepertiga dari harta yang telah ditinggalkan. Enggak boleh lebih dari itu. Maka siapa yang meluruskan maka tidak apa-apa, itu tidak berdosa. Karena itu termasuk juga apa? Artinya berbuat kebaikan. Innallah, sesungguhnya Allah Ghafurun, Maha Pengampun, Rahim, Maha Penyayang. Artinya siapapun yang punya tujuan yang baik dalam hal wasiat, itu maka Allah tentu akan memberikan ampunan kepadanya, bukan dosa. Rahim juga apa? Yaitu kasih sayang. Tentunya kasih sayang Allah Ar-Rahim ini hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang taat kepada Allah, termasuk dalam hal wasiat ataupun harta waris. Nah, maka dari ayat ini tentunya kita sudah punya apa? Artinya ilmu pengetahuan bagaimana ketika kita nanti barangkali mau berwasiat ataupun membagikan harta warisan kita terhadap anak. Dan sekarang harta waris itu sebenarnya kan begini. Harta waris namanya waris itu setelah yang punya harta ini meninggal. Itu namanya waris. Lah sekarang itu banyak orang tuanya masih hidup tapi sudah dibagi. Kalau istilahnya itu adalah hibah, pemberian. Waris itu kan berarti yang punya apa sudah tidak ada, itu namanya waris. Lalek jiono dinggo. Nah, itu namanya bukan waris, namanya pemberian atau hibah. Sekarang banyak orang tua itu yang punya cara demikian, dikala masih sehat, masih hidup, masih kuat, itu dibagi. Kamu di sana, kamu di sana. Biar nanti setelah ditinggal itu wis dak bagi-bagi malih. Itu juga ada yang demikian sekarang model-model ngeten ku. Nah, tapi sebenarnya wis terserah saja untuk harta waris. Kalau bisa harta waris itu disesuaikan dengan bagian atau syariat yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, sekarang kadang-kadang alasannya kan begini, maaf, untuk perempuan, untuk laki-laki terhadap orang tua itu punya kewajiban yang sama katanya, sehingga harta waris itu harus dibagi rata. Ini para ulama punya pendapat, ini tidak apa-apa kalau misalnya semuanya itu setuju. Ini pendapatnya ulama. Karena aslinya kan kalau laki-laki itu kan bagiannya 2 lipat dibandingkan dengan perempuan. Lek wong Jawa ngarani sak pikul sak gendongan. Aslinya kalau dihitung kan sama. Lek laki-laki dapat 2, perempuan 1, berarti jumlahnya kan 3.
Nanti kebetulan jenengan laki-laki dapat 2, nanti istri sampean 1 berarti ya 3 toh, sama. Begitu pula yang perempuan dapat 1, nanti suaminya 2. Dihitung kan pancet 3 istrinya. Cuman yang 2 ini sebenarnya punya tanggung jawab terhadap orang tua. Maaf nggih, laki-laki jangan milih enak itu. Mau yang 2 tapi tidak mau bertanggung jawab terhadap orang tua. Aslinya bagian 2 itu tanggung jawab dengan kehidupan orang tua. Nah, saiki dipilih enake, milih loro tapi ninggal wong tua, sing kebobohan anak wedok. Nah, akhirnya protes. Oleh karena itu barangkali terjadi yang demikian, janganlah pernah protes dalam hal melakukan kebaikan. Kalau kepingin mulia, sukses hidupnya di dunia di akhirat, maka muliakanlah kedua orang tua. Jangan pernah ngiri dengan anak yang lain atau saudara yang lain. Silakan, yang lain tidak mau berbuat baik, silakan. Itu urusan mereka. Yang penting kita harus punya keyakinan sesuai dengan tuntunan Islam bahwa orang yang memuliakan kedua orang tua, insya Allah akan dijamin kesuksesannya di dunia maupun di akhirat. Itu yang jelas. Orang yang tidak mau berbuat baik kepada kedua orang tuanya, meskipun hartanya banyak, dia tidak akan pernah menemukan ketenangan. Tidak akan pernah. Meskipun hartanya banyak. Nah, ini yang perlu dicatat. Oleh karena itu di dalam hal melakukan kebaikan kepada kedua orang tua, jangan pernah ngiri terhadap saudara yang lain. Ikhlaslah, maka Allah akan memberikan balasan yang lebih baik. Saya kira cukup niku nggih. Apa yang nggih, monggo. Wasiat. Kalau wasiat terhadap ahli waris sudah nggak perlu wasiat, nggak boleh, karena ahli waris itu sudah ada ketentuan dari Allah. Jadi nggak boleh misalnya ditambahi, misalnya itu anak perempuan saya nanti supaya ditambahi, misalnya begini, itu tidak boleh. Kalau sudah ahli waris sudah ada bagian tertentu, berarti secara otomatis dia punya bagian. Dan tidak boleh ditambah dengan misalnya yaitu wasiat. Nah, wasiat ini diperbolehkan pada orang-orang yang tidak punya bagian tertentu maksudnya nggih. Misalnya kerabat ini kalau punya bagian bila mana tidak punya anak, tidak punya orang tua, baru larinya kepada kerabat. Tapi kalau punya anak, punya orang tua, kerabat tidak akan pernah mendapatkan, artinya terhalang. Jadi nggak boleh misalnya nggih wis bagiane wis ngamek loro dadak ditambahi, iki kok tambahno maneh misalnya sawah nok kono atau ladang yang di sana. Wasiat. Oh nggih, loh dereng paham nggih niki wau berarti ngapunten nggih. Ini tadi ayat ini wajib sebelum datangnya ayat mawaris. Setelah datang ayat mawaris, termasuk di dalam surat An-Nisa niku nggih, niku kan banyak nggih. Maka ayat ini menjadi sunnah. Itu pun terhadap orang-orang yang tidak punya bagian. Ngaten lho nggih, yang sudah punya bagian ya tidak boleh. Nanti lek seneng karo anake sing nomor 1 lek dikongkon nambahi balian. Si anakku iko sing nomor 1 mergo disenengi dikongkon nambahi sawah nang kono. Akhirnya pembagiannya tidak sesuai waris. Yang dimaksud wasiat ini terhadap orang-orang yang tidak punya bagian tertentu, misalnya kerabat tadi, atau mungkin punya anak angkat dan lain sebagainya. Itu boleh untuk berwasiat. Napa? Wasiat cucu. Nah, ini cucu ini sebenarnya nanti kalau tidak cucu dari laki-laki ini nanti bisa punya bagian ketika tidak punya anak. Sebenarnya cucu ini juga ada bagiannya loh ya. Cuman terhalang karena punya anak.
nggih, punya anak. Misalnya punya anak laki-laki, ada saudara laki-laki sudah meninggal, punya cucu laki-laki. Ternyata ini masih punya yaitu anak laki-laki, maka terhalang, tidak mendapatkan bagian. Tapi kalau di masyarakat kita itu biasanya tetap mendapat bagian. Ngeten nggih. Jadi termasuk itu. Lek misale tenggene cucune umpamane nggih, jenengan oleh waris. Jenengan oleh waris. Dadi anak sampean diwasiati pisan. Engko lak yo yang lainnya kan yo iri tuh. Apa? Ya nggak boleh. Ya. Nggak boleh. Nanti akhirnya yang lain wis jelas cemburu. Mosok iko tok putune. Nah kan akhirnya rusak. Oleh karena itu, nggih, memang jadi orang tua niku memang harus pandai. Meskipun cinta terhadap anak, jangan pernah sekali-kali tentang pembagian harta waris niki belat sebelah. Yang mana itu bertentangan dengan syariat. Sehingga di dalam Islam itu memang apa nggih? Memang diatur. Sampun nggih? Saya kira cukup untuk kajian pada malam hari ini. Marilah kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.